walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Forum Kawanua untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2025. Dan sejak awal kita mengangkat untuk trending topik kita pagi hari ini untuk Manado pagi ini. Dan topik yang kita angkat hari ini mengenai kiprah KKN UGM Yogyakarta, tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Dan hari ini ataupun pagi hari ini di studio sudah hadir bersama saya Ika Darsono Memuaya, 3 narasumber yang sudah ada ya. Saya menyapa dulu, ada Hukum Tua Pulisan Bapak Benhard Jarang SPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, senang sekali Pak Hukum Tua bisa berada di studio pagi hari ini. Dan 2 narasumber yang lain, mahasiswa ya, KKN dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang pertama Muhammad Fadlila KP, Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit. Selamat pagi Muhammad. Selamat pagi Bu. Iya. Yang kedua Aksan Linui, Koordinator Mahasiswa Tingkat Subunit. Selamat pagi untuk Aksan. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Senang sekali kita bersama di RRI Manado untuk hari ini dengan topik kita kiprah KKN UGM Jogja, tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Dan nantinya sebentar untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh ikutan berdialog dengan narasumber yang ada di studio pagi hari ini di 0821 95 83 5080. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog pagi hari ini di 0821 95 83 5080. Oke, pagi hari ini kita mengangkat kiprah KKN UGM Yogyakarta, tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Dan kalau bisa saya ke Muhammad Fadlila ya, sebagai koordinator mahasiswa tingkat unit. Betul. Iya, sudah berapa lama Muhammad Fadlila dan teman-teman ada di Manado ini? Baik, sebenarnya untuk di Manado ini kurang lebih hampir 4 minggu Ibu. 4 minggu ya? 4 minggu. Tercatat Tapi, dari tanggal 20 keberangkatan Juni waktu itu. Iya, dari bulan Juni ya? Ya, Juni. Iya, jadi sudah 1 bulan ya? Sudah masuk 1 bulan. Sudah Bu. masuk 1 bulan ya, ya. hari ini. Ya, sebenarnya ada berapa orang yang datang dari Yogyakarta, mahasiswa KKN-nya? Baik, yang datang dari Yogyakarta sebenarnya ada 30 mahasiswa dan tapi terbagi menjadi 15-15 karena memang penempatan dari kami itu di 2 desa, Desa Iya. Pulisan dan juga Desa Marinso. Desa Pulisan dan Marinso, jadi Ya. dua-duanya di Likupang Di ya? Likupang Timur. Iya. Apa yang mendasari ataupun apa yang memotivasi dari Muhammad Fadlila dan teman-teman untuk boleh KKN di Desa Marinso dan di Pulisan? Baik, karena memang dari awal sendiri kita melihat potensi yang ada di Likupang Timur mungkin cukup besar ya, mungkin cukup perlu dikembangkan Iya. lagi. Dan kenapa Desa Pulisan dan juga Marinso yang terpilih karena kita mencari dari based on internet dulu, Iya. jurnal yang kita ketahui dan akhirnya kita ajukan proposal ke
pada pihak Direktorat UGM dan alhamdulillahnya sendiri Iya. tahun ini pihak UGM menyetujui akan hal itu gitu. Iya. Terus saya ke Aksan Linuwi ya, koordinator mahasiswa tingkat subunit. Betul, Ibu. Iya. Kenapa Anda bisa memilih dua desa di Likupang ini sebagai tempat untuk KKN? Oke, baik, izin masuk Ibu. Sebelumnya mohon maaf. Berdasarkan dari ini ya Bu ya, Pulisan dan Marinso itu kurang lebih tepat berada di bagian pesisir, yang dimana memang pesisir itu menjadi lebih condong ke arah pariwisata. Dan kita juga tahu bahwasanya Sulawesi Utara itu memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Iya. Jika dibandingkan dengan Bali atau daerah lainnya, kurang lebih sama. Iya. Bahkan jika dibandingkan dengan Raja Ampat yang memang memiliki koral atau beberapa beragam kerang di sana, di Sulawesi Utara itu dominan lebih banyak variannya seperti itu. Iya. Dan di sini kita ingin menyorot dari sektor pariwisata. Dan Pulisan serta Marinso itu menjadi wilayah yang menurut kita strategis dan cukup memiliki potensi yang besar seperti itu. Iya. Terus sebenarnya dari jurusan apa yang terus semester berapa atau tingkat berapa di UGM ini? Oke. Perihal mengenai jurusan kita ada di fakultas yang berbeda dan cukup banyak. Iya. Dari semua fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada dan bagian daripada jurusan kita terdiri dari banyak jurusan yang nantinya kita juga terfokus pada hal-hal yang satu linear dengan jurusan seperti itu. Iya. Termasuk dengan program kerja. Ya, kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi 30 mahasiswa ini masing-masing berbeda-beda jurusan ya. Betul Ibu. Iya. Terus mau menyatukan hati untuk KKN di Desa Marinso dan di Desa Pulisan. Iya. Kita ke Pak Hukum Tua Pulisan ya, yang saat ini bersama Pak Benhar Jarang SPD. Yes, ya Bu. Sebenarnya bagaimana sebagai pemerintah yang ada di Desa Pulisan ya, dengan kedatangan dari adik-adik kita mahasiswa UGM Yogyakarta ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi kami sebagai pemerintah Desa Pulisan Bu, tentu dengan kehadiran daripada adik-adik mahasiswa dari UGM ini, kami sangat berterima kasih oleh karena kehadiran adik-adik ini mereka dapat memberikan motivasi kepada kami pemerintah desa, baik juga kepada masyarakat Desa Pulisan dalam hal pengembangan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti pariwisata. Nah, karena kita di Desa Pulisan itu kita adalah sentra daripada kawasan ekonomi khusus KEK. Jadi oleh karena kawasan KEK yang ada di Likupang Timur ini, dan kita salah satu desa yang menjadi sentra daripada KEK ini, tentu dengan adanya kehadiran daripada adik-adik ini, apa yang mereka lakukan itu di Desa Pulisan, di desa kami itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami pemerintah dan masyarakat yang ada di Pulisan dalam hal untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus ini, terutama menonjolkan atau mempromosikan berbagai potensi-potensi yang ada di Desa Pulisan. Nah, sehingga kedepannya tentu kami sangat berkeyakinan bahwa lewat promosi-promosi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini dapat mengangkat dengan cepat hal-hal yang nantinya menjadi satu keuntungan besar bagi kami yang ada di Desa Pulisan, bukan saja hanya dalam hal pariwisata, tetapi juga dalam pertanian, peternakan, dan juga ada hal-hal yang lain yang juga menjadi potensi yang ada di Desa Pulisan itu. Nah, tentunya itu dapat kami rasakan manfaatnya. Iya. Sudah selama sebulan ya Pak, mahasiswa ini berada di Desa Pulisan dan di Desa Marinso ya. Terus sambutan masyarakat seperti apa Pak? Ya, kehadiran mahasiswa ini. Masyarakat Desa Pulisan itu dan Desa Marinso ya, tentunya sangat-sangat menyambut
dengan baik. Mereka bergembira dengan kehadiran daripada adik-adik mahasiswa UGM ini. Oleh karena juga yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini memang sangat bermanfaat, Bu, bagi masyarakat yang ada di Desa Pulisan. Mungkin juga dalam rangka untuk menumbuh kembangkan atau bagaimana mereka itu dapat meningkatkan perekonomian mereka lewat homestay. Nah, karena di kita juga di sana ada 73 homestay yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pulisan, dan itu juga dipromosikan oleh adik-adik mahasiswa ini, Bu. Nah, selain itu ada pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat baik dalam segi kesehatan, nah baik kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan, kemudian juga motivasi kepada guru-guru dan murid-murid baik SD maupun SMP yang ada di Desa Pulisan. Itu juga dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UGM ini. Nah, sehingga memang masyarakat yang ada di Desa Pulisan itu semua menyambut baik atas kehadiran daripada adik-adik mahasiswa ini, oleh karena mereka memang benar-benar merasakan manfaat daripada kehadiran daripada mahasiswa UGM yang ada di Desa Pulisan ini, Bu. Iya, apakah mahasiswa UGM ini adalah mahasiswa yang pertama dari luar, ataukah sudah ada mahasiswa-mahasiswa dari luar yang ber-KKN di Desa Pulisan, Pak, dan Marinsau? Memang kebetulan mahasiswa UGM ini adalah mahasiswa yang pertama, Bu. Yang pertama, dari luar daerah maksudnya, dari luar daerah. yang datang di Desa Pulisan. Nah, kalau kemarin-kemarin kan biasanya itu hanya dari setempat. Nah, tentunya kami juga berharap ke depan, Bu, kegiatan daripada mahasiswa ini yang dari UGM maupun dari fakultas-fakultas yang lain ini yang ada di luar daerah ini bisa juga ke depan bisa datang di Desa Pulisan melakukan hal-hal yang dilakukan atau mungkin yang belum juga dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UGM ini, sehingga manfaat daripada mahasiswa, kedatangan mahasiswa ini di Desa Pulisan itu dapat meningkatkan kemampuan daripada kami pemerintah desa, bahkan dapat meningkatkan sumber daya atau potensi-potensi yang ada di Pulisan yang belum dikembangkan. Iya, kabarnya beberapa bulan yang lalu pantai Pulisan ya ditutup, Pak. Apakah itu masih berlangsung sampai sekarang atau sudah dibuka kembali? Sebetulnya untuk Pantai Pulisan, Bu, sampai saat ini itu tidak ditutup. Ya, itu tetap aktivitasnya tetap berjalan dan sampai hari ini masih berjalan. Nah, masih tetap dibuka untuk masyarakat masih tetap umum. dibuka untuk masyarakat umum. Dalam hal ini mereka melakukan kegiatan wisata yang ada di Pantai Pulisan. Cuman mungkin kemarin ada miskomunikasi mungkin. Nah, sehingga menyebarlah isu bahwa Pantai Pulisan sudah ditutup. Karena memang masyarakat menyayangkan ya, itu adalah kawasan ekonomi khusus ya. Jadi sayang kalau ditutup pantai yang sudah begitu dikenal masyarakat ya, dan kabarnya ditutup. Tapi saat ini sudah langsung mendapat klarifikasi dari Pak Benhar Jarang SPD sebagai Hukum Tua Pulisan bahwa masih tetap dibuka ya masyarakat, sampai masyarakat luar tidak ke Pantai Pulisan, biasanya hanya sampai ke Pantai Pal mungkin karena dapat kabar bahwa Pantai Pulisan sendiri ditutup ya. Oke, dan kalau ke adik-adik mahasiswa ya, ke Aksan Linui sebagai koordinator mahasiswa tingkat subunit. Selama sebulan apa saja yang sudah dilakukan di dua desa ini, Desa Marinsau dan di Desa Pulisan? Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Kalau perihal tentang apa yang sudah kita lakukan itu cukup banyak. Itu mungkin dari segi sektor pertanian, kemudian peternakan, kemudian juga dari sektor pendidikan terutama dan kemasyarakatan. Itu jelas kita lakukan di sana. Seperti pengembangan UMKM, yang basic UMKM, kemudian kita juga sampai ke pendidikan. Kita juga sampai bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat untuk memberikan vaksin kepada hewan-hewan ternak atau hewan-hewan peliharaan seperti anjing. Itu juga sudah kita lakukan dengan baik. Jadi memang di sini terutama dari kita sendiri memang
memfokuskan setiap anak itu memiliki kurang lebih dari UGM sendiri itu 5 program kerja yang nantinya itu juga satu linear dan relevan dengan tempat-tempat yang mereka tempati seperti Marinso seperti ini, Pulisan seperti ini. Mungkin dari segi geografisnya itu juga cukup berbeda seperti itu dan otomatis di sana kita selaku mahasiswa juga harus bisa adaptasi dari segi apapun itu kemasyarakatannya, kemudian juga dari program kerja yang kita laksanakan seperti apa. Jadi tidak semena-mena hanya sekedar melakukan saja, tapi kita berharap program kerja yang kita laksanakan itu dapat bersifat berkelanjutan seperti itu, Ibu. Iya, di desa Marinso atau di Pulisan saat ini? Kalau saya sendiri di Pulisan. Pulisan ya. Kalau Aksan sendiri, ya Muhammad ya, di desa? Kalau saya di desa Pulisan, Ibu. Di Pulisan, ya. Oke, apa saja yang sudah dilakukan selama berada di Pulisan? Oke, terima kasih Bu. Untuk saya sendiri sebenarnya banyak untuk hal-hal yang sudah saya lakukan sendiri gitu. Tapi sebenarnya di sini saya juga merangkap di Desa Marinso karena memang sebagai koordinator mahasiswa unit itu memang tugasnya memang memantau di tiap-tiap unit gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita tetap melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Mas Aksan gitu sebagai koordinator subunit gitu. Nah, seperti yang sudah dikatakan Mas Aksan tadi, bahwasanya memang dari UGM memang menjalankan 5 program yang sudah ditetapkan dari pihak UGM gitu. Dan kalau saya sendiri itu memang bekerja sama dengan stakeholder setempat seperti Pak Benhard selaku Kementua untuk menjalankan program kerja terkait dengan infrastruktur mungkin, lalu desain drainase dan pemasangan instalasi filtrasi air dan sebagainya gitu, Ibu. Iya, kita ke komen-komen ya yang ada di YouTube. Hotima Waridil, keren KKN di luar Jawa, memang sangat dirasa kehadirannya. Kemudian ada Nona Yulita Rompas di Tondano, mantap mahasiswa UGM. Kemudian ada Christopher S, warga lokal, mari tunjukkan kepedulian kita dalam menjaga keanekaragaman hayati di pesisir dengan cara sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, merusak terumbu karang atau penangkapan ikan secara berlebihan ya. Oke, masih ada. Oke. Kami memberikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada untuk bergabung bersama kami, berdialog dengan narasumber yang ada. Saat ini ada Hukum Tua Pulisan, Bapak Benhard Jarang SPD. Ada Muhammad Fadlila EKP sebagai koordinator mahasiswa tingkat unit dan Aksan Linui sebagai koordinator mahasiswa tingkat subunit Kiprah KKN UGM ya, dan tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Silakan Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Kami menanti Anda yang ingin berdialog dengan 3 narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Oke, kita ke Pak Hukum Tua Pulisan, Pak Benhard Jarang SPD. Ya, bagaimana Pak dengan masyarakat setiap hari ketika mereka turun ke lapangan untuk bertugas atau juga menjalankan KKN, bagaimana masyarakat dengan masyarakat yang mereka kunjungi ataupun mereka harus bekerja sama dengan masyarakat, gimana? Oke, terima kasih. Jadi antusias masyarakat itu sangat-sangat tinggi dengan kehadiran daripada adik-adik mahasiswa UGM ini. Nah, dan kami juga pemerintah desa, nah teman-teman perangkat desa juga, nah juga sangat-sangat mendukung dengan program yang dilakukan oleh mahasiswa UGM ini. Nah, sehingga saya sebagai Hukum Tua melakukan pembagian tugas pendampingan, Bu, terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ini dilakukan atau dibagi kepada semua perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Pulisan. Nah, dengan harapan saya agar supaya apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini itu dengan kurang waktu kurang lebih 50 hari ini benar-benar capai targetnya. Nah, itu sasaran. Kita ke terima telepon dulu yang masuk. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya. Dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Heri. Iya, oke. Pak Heri, silakan Pak Heri.
Iya, makasih. Selamat pagi, bapak-bapak narasumber. Pagi, Pak. Oh, ternyata pulitan ya. Biasa cuma disebut pulisan. Pulisan Pak Heri. Iya. Tadi saya dengar pulitan kan? Pulisan. Pulisan. Ya, pulisan Pak. Iya. Biasa orang cuma-cuma kan pulisan. Iya, silakan lanjut Pak. Iya. Pak Heri, pulisan ini. Saya Pulisan di sudah kurang Likupang. lebih sudah di atas 3 tahun dan ke sana. Iya. Namun pada waktu pernah saya ke sana itu udah beberapa kali. Mangkal dari Manado itu perjalanan 2 jam lebih. Jadi tentu di sini harus ada koordinasi sepemerintah minut. Itu jalan diperbaiki, penerangan dan keamanan sepanjang jalan itu dari Manado termasuk sampai di Pulitan sana. Kemudian juga untuk jalan masuk, khusus masuk ke kiri dari Manado untuk masuk ke Pulitan, itu harusnya diperbaiki, jangan harus sama dengan Kuala Kering, kan? Oke. Jadi sulit juga, lumayan kan jauh juga. Iya. Kemudian itu persiapan air bersih di sana terlalu mahal, Pak, untuk orang Baskul. Sudah perjalanan jauh, terus harus mengeluarkan anggaran juga besar, itu harus diperhitungkan gimana caranya itu untuk mendapatkan air yang ya bisa terjangkau oleh masyarakat kecil. Iya. Berikut Oke. harus ada pemandu untuk pengguna perahu untuk ke pulau-pulau itu harus ada pemandu, jangan sampai mereka tidak terlalu memahami cuaca atau area-area yang berbahaya, itu harus diberikan pengetahuan. Iya, oke, iya. Agar supaya betul-betul keselamatan itu terjamin di sana. Iya, Kira-kira oke. itu aja. Terima Iya, kasih. terima kasih Selamat Pak pagi. Heri. Oke, ditambung dulu kalau masih ada di belakangnya Pak Heri, silakan 0821 9583 5080 untuk pendengar pemirsa di mana saja berada yang ingin ikutan bergabung berdialog pagi hari ini dengan narasumber yang ada. Ada Hukum Tua Pulisan Bapak Benhard Jarang SPD, ada Aksan Linui Koordinator Mahasiswa Tingkat Subunit, dan Muhammad Fadlila KP Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit. Oke, silakan. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, terputus ya. Oke, mungkin terputus ya. Oke, silakan saya ke dua mahasiswa ya. Oke, apakah dengan tugas-tugas sebagai mahasiswa KKN di Desa Pulisan dan di Desa Marinso ada hubungannya dengan yang dikomentari oleh Randy, ya, Christopher S ya? Oke, Christopher S. Apakah dalam menjaga keanekaragaman hayati di pesisir dengan cara sederhana, jangan buang sampah sembarangan, merusak terumbu karang atau penangkapan ikan berlebihan, apakah ada kaitannya dengan tingkatkan potensi masyarakat pesisir seperti itu ya? Baik, terkait dengan yang sudah ditanyakan oleh Mas Christopher ini, Iya. itu memang hampir mendekati terkait dengan tema yang sudah kami bawa sebelumnya memang, karena memang fokus kita kan ke pariwisata, Iya. dan juga tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan potensi yang ada di sekitarnya juga, Ibu. Dan dalam menjaga keanekaragaman hayati di pesisir itu memang dari kami sendiri ada terkait dengan program kerja itu adanya penanaman biorefleks, Ibu, di laut lepas dekat Pantai Pulisan seperti itu. Dan harapannya memang hal itu dapat meningkatkan ekosistem yang ada di laut itu. Dan terkait dengan tidak membuang sampah sembarangan itu, dari kami sendiri sudah menerapkan jauh sebelum KKN ini dimulai gitu. Dan sudah terimplementasikan kemarin di Pantai Pal. Itu setiap, bukan hanya di Pantai Pal sebenarnya, Pantai Pal, Pantai Pulisan dan sebagainya. Ketika memang kita ada program kerja di lokasi tersebut, kita selalu membatasi orang-orang yang memang untuk membuang sampah sembarangan, dan juga kita melakukan langsung terkait dengan kerja untuk bersih-bersih pantai gitu. Di Pantai Marinso juga ada, di Pantai Pal gitu-gitu. Iya. Oke, kita ke WA yang masuk ya. Oke, selamat pagi. Oke. Selamat pagi Pro 1 dan juga kepada narasumber adik-adik mahasiswa UGM Jogja, welcome Kota Manado
Kami apresiasi kepada adik-adik mahasiswa juga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang telah mengirimkan mahasiswa guna berperan dalam membangun Indonesia maju ke depan. Semoga Universitas Samratulangi atau Unsrat Manado bisa berkolaborasi dengan UGM sehingga kelak mahasiswa Unsrat bisa KKN ke Jogja atau ke Aceh, Provinsi Nangro Darussalam agar wawasan berpikir mahasiswa Unsrat akan lebih baik lagi. Semoga. Terima kasih by Rifan Malalayang. Iya, apakah bisa menjawab sekaligus dari dua narasumber yang akan menjawab tadi Pak Heri? Ya mungkin ke Pak ini ya, lebih tepat Pak Hukum Tua Pulisan Benhard Jarang SPD ya Pak. Hukum tua, pertanyaan dari ataupun pernyataan dari Pak Heri tadi mengenai mungkin fasilitas jalan, penerangan atau juga fasilitas misalnya jalan yang sudah rusak sampai ke Pulisan. Apakah masih seperti itu ya Pak? Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri ya, kurang lebih 3 tahun beliau sudah tidak ke sana. Ya tentu dengan waktu 3 tahun ini Bu, banyak hal yang sudah ada perubahan termasuk jalan ke menuju ke Pulisan itu mulai Marinso atau mulai dari Likupang ke Kecamatan Likupang, khususnya Likupang Timur itu sampai ke Desa Pulisan itu untuk saat ini Bu itu sudah sangat-sangat baik Bu, jalannya cukup lebar. Nah terus dipasang juga lampu-lampu jalan untuk penerangan seperti apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Heri tadi. Iya, terus dipersoalkan mengenai air katanya yang dipakai di Pulisan. Jadi seperti apa Pak? Nah ya jadi kita lagi melakukan terobosan guna untuk menunjang fasilitas air yang ada di wisata Desa Pulisan. Nah, oleh karena kemarin memang untuk kesediaan air itu kita belum memiliki air bor yang ada di pantai itu. Nah, sehingga masyarakat yang penyedia air ini masih membeli kepada masyarakat yang lain. Nah, sehingga mereka menjual kembali kepada pengunjung-pengunjung yang ada di pantai Pulisan. Tetapi saat ini kami pemerintah desa sudah memiliki sumur bor yang ada di lokasi pantai wisata Pulisan ini dan itu sudah dikelola oleh BUMDes. Jadi kami bekerja sama pemerintah dengan BUMDes dalam hal untuk pengelolaan pariwisata yang ada di pantai Pulisan. Nah sehingga dengan kehadiran juga adik-adik mahasiswa ini BUMDes Desa Pulisan ini juga sangat-sangat mendukung berbagai kegiatan-kegiatan fasilitas yang nantinya diperlukan oleh adik-adik mahasiswa dalam rangka mereka berkegiatan di Pulisan. Jadi sekali lagi kami bekerja sama dengan BUMDes dan BUMDes itu juga mendukung kami pemerintah dan semua aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini. Iya, saya ke dua mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Jogja. Tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Jadi sejauh ini dari awal Anda berdua bersama teman-teman yang ada 30 orang ya, di bidang apa saja yang sudah dikatakan hampir 100% atau berhasil untuk program yang kalian lakukan di dua desa ini, Desa Pulisan dan di Desa Marinsau. Silakan. Oke, baik, berhubungan dengan tingkatkan potensi masyarakat pesisir, yang dimana memang geografis daripada Pulisan dan Marinsau katakanlah memang mepet dengan pesisir. Dan memang dari mulai segi fasilitas air bersih mungkin yang telah disampaikan oleh Bapak Benhard Jarang, bahwasanya memang mengapa di Pulisan itu masih air bersih tergolong cukup mahal segala macam, karena kondisi geografis daripada Pulisan sendiri itu masih di pesisir pantai yang dimana sumur bor nanti mudah terkena kontaminasi dari air laut. Seperti itu. Jadi seperti
di daerah pegunungan juga, kebetulan juga di Pulisan juga ada beberapa bukit yang cukup tinggi, di mana juga kandungan-kandungan kapur masih cukup banyak. Dan salah satu upaya dari kita untuk menanggulangi hal tersebut itu dengan adanya instalasi pemanenan air hujan, yang dimana kita menggunakan air hujan dengan teknologi gamma rain filter, dan itu kita gunakan untuk memanen air hujan yang kita gunakan nanti melalui beberapa filter yang nanti akhirnya air tersebut bisa kita konsumsi atau bahkan digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Selain itu juga yang katakanlah hampir 100% kita juga bergerak di bidang sektor pariwisata. Mungkin sedikit masuk mengenai tadi Bapak Heri, bahwasanya ada masalah pemandu kapal kemudian dan lain-lain. Jujur di Pulisan sendiri sudah ada, dan kita kemarin melakukan program kerja yang dimana kita mengoptimalisasi daripada rescue di sana dan BUMDes juga untuk memaksimalkan potensi-potensi seperti snorkeling, scuba diving, kemudian juga seperti tadi mungkin Bapak Eri menjelaskan antara pulau ke pulau segala macam, itu juga sudah ada, dan kita di situ adalah melakukan optimalisasi dalam artian ilmu-ilmu yang kita miliki dan mungkin katakanlah rescue setempat belum memiliki, kita bagi, kita sharing, kita bercerita istilahnya bakar luta seperti itu kepada mereka. Jadi saya tahu istilah Carlota. Istilah-istilah apa yang didapatkan yang tidak didapatkan di Jogja sana terus dapatkan di Pulisan dan di Marinsau seperti apa? Ya, kalau dari di saya masyarakat sendiri, ya itu ya bakar luta itu kita bercerita segala macam gitu. Terus juga ya hal seperti itu. Terus juga mungkin bahasa-bahasa yang kita masih agak kaku kayak ada makan jadi makang gitu. Terus juga ya bahasa seperti itu yang mungkin kita jadi culture shock buat kita lah seperti itu. Iya, oke, ada telepon yang masuk. Iya, kita terima dulu. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana ini? Dikasih keras dulu suaranya. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Mungkin terputus ya? Iya, oke. Iya, terputus ya. Oke, sayang sekali terputus ya. Oke, kita ke yang tadi WA ya. Kita ke WA mungkin akan ditanggapi oleh Aksan Linui ya. Selamat pagi juga kepada narasumber adik-adik mahasiswa UGM Jogja. Welcome Kota Manado. Kami apresiasi kepada adik-adik mahasiswa juga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang telah mengirimkan mahasiswa guna berperan dalam membangun Indonesia maju ke depan. Semoga Universitas Samratulangi Unsrat Manado bisa berkolaborasi dengan UGM sehingga kelak mahasiswa Unsrat bisa KKN ke Jogja atau ke Aceh Provinsi Nangro Darussalam, agar wawasan berpikir mahasiswa Unsrat akan lebih baik lagi. Semoga. Terima kasih Rian Malalayang. Gimana tanggapan dari Aksan Linui? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas Rian Malalayang atas sambutannya kita di Kota Manado. Jujur kalau dari saya sendiri, saya hidup di Jakarta, itu katakanlah daerah-daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu masih memiliki kategori intoleransi tertinggi di Indonesia. Tapi ketika saya dari Kota Manado itu wah hebat sekali gitu. Kita berada di lingkungan yang memang katakanlah kita menjadi minoritas di sana. Tapi itu masyarakatnya sangat-sangat hebat dan mereka tidak pernah memandang kita sebagai wah ini minoritas segala macam, dan mereka tetap layaknya seolah-olah tetap menghargai kita. Kita ingin melakukan ibadah, mereka fasilitasi, kemudian juga mengenai hal itulah pokoknya Manado sangat-sangat keren. Mengenai perihal semoga bisa berkolaborasi, jujur dari saya pribadi itu berharap seperti itu, dan nantinya kita akan membangun kalau misalnya di ini sendiri ya di Pulisan sendiri kita akan membangun KK bersama gitu, atau mungkin nanti seperti yang Mas Rian Malalayang bilang bisa ke Yogyakarta, bisa ke Provinsi Nangro Darussalam gitu. Mungkin itu juga bisa mulai untuk memflorkan itu ke universitasnya masing-masing seperti itu. Nanti bahwasanya kalau misalnya memang bisa KKN ke Jogja, nanti dari UGM juga bakal bisa bantu seperti itu. Iya. Kalau Muhammad sendiri seperti apa?
dengan pernyataan yang sama seperti ini? Baik, sebenarnya untuk Unstra sendiri ketika ingin berkolaborasi dengan kami pihak UGM itu sangat-sangat terbuka. Bahkan sebelum kita berangkat ke Manado, lebih tepatnya ke Likupang Timur, Marinsa Pulisan, kita tidak tahu sekali terkait dengan stakeholder yang ada di sini, siapa yang harus kita hubungi, seperti Komutua dan lain-lain. Bahkan kita sempat berkenalan dengan teman-teman Unstrat di Manado yang pernah KKN di lokasi tersebut, dan akhirnya kita bisa berkomunikasi langsung dengan stakeholder yang ada di lokasi sini gitu. Sebenarnya berarti di sini bisa dikatakan bahwasannya kita sudah berkolaborasi walaupun tidak secara langsung, secara via daring atau virtual gitu, kita sudah melakukan itu sebenarnya. Dan harapannya tahun depan ketika memang ada KKN lagi di sini dan ingin berkelanjutan, harapan dari teman-teman UGM itu bisa berkolaborasi langsung turut andil di lapangan seperti itu. Oke, kita terima telepon dulu. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Halo? Pak Alvan. Pak Alvan di mana Pak Alvan? Di Kolten, Bu. Di mana? Kolten. Di Kolten. Kolongan Tetempangan. Oh ya, di Kolongan Tetempangan ya. Oke, Iya, silakan terima Pak. kasih, Bu. Iya, oke Atas Pak Alvan. kesempatan. Iya, silakan. Selamat pagi, narasumber dan adik-adik mahasiswa. Mendengar apa yang sudah disampaikan, yang menjadi pertanyaan saya mungkin pasca KKN nanti apa yang sudah dibuat itu, bagaimana cara untuk bisa dipertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini sekedar usul saja, karena pariwisata ini kan juga sangat ditunjang dengan sebuah kepemimpinan yang definitif. Artinya ketika lokasi yang dipilih sebagai daerah KKN itu juga kan berpengaruh ke desa-desa di sekitaran lokasi itu. Jadi yang terjadi di Minut ini kan hampir semua kepala desa itu, termasuk di desa saya itu kan status penjabat. Jadi mungkin ini usul ke mahasiswa KKN itu boleh dipertanyakan ke Kadis PMD atau Bupati. Apa penyebab sehingga sampai hari ini belum dilaksanakan pemilihan hukum tua ini? Mungkin di topik yang lain itu ya Pak ya. Wacana katanya pemilihan hukum tua secara nasional serentak gitu. Iya, terima kasih mungkin Pak. Kami sudah tahu arah dari Bapak ya. Oke, terima kasih. Oke, kita ke YouTube ya. Kristiania selamat pagi, izin bertanya Bapak dan kakak-kakak UGM, kira-kira nanti adakah rencana kerjasama lanjutan antara pemerintah Desa Pulisan dengan pihak KKN UGM apabila masa KKN sudah selesai? Kemudian dari Everlita Paulina, apakah masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program KKN atau hanya sebagai objek dari program mahasiswa? Ini silakan antara Muhammad dan Aksan yang akan menjawab. Mungkin di kedua ya. Untuk yang pertama mungkin ada rencana kerjasama lanjutan. Ya silakan mungkin dari Pak Hukum Tuanya dan mahasiswa duanya. Apakah ada rencana kerjasama lanjutan antara pemerintah Desa Pulisan dengan pihak KKN UGM apabila masa KKN sudah selesai? Ya, silakan Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin saya yang lebih dulu Bu mau menjawab. Jadi pas kegiatan daripada adik-adik mahasiswa ini, nah dan ketika ke depan mereka sudah selesai melakukan kegiatan mereka yang ada di Pulisan, nah kegiatan itu akan tetap berkelanjutan walaupun mungkin kita sudah terpisah jarak. Nah tetapi kegiatan ini tetap kita lakukan. Nah, karena di sana kita sekali lagi tadi bekerja dengan kerjasama dengan salah satu juga BUMDes yang ada di Pulisan, terutama sekarang ini kita lagi sama-sama dengan adik-adik mahasiswa ini kita melakukan kegiatan seperti penanaman terumbu karang, pembuatan rumah-rumah ikan, dan kami juga pemerintah memberikan support berupa dana lewat dana desa, nah kepada BUMDes ini dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan
seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga di dalamnya ada penanaman terumbu-terumbu karang dan juga melakukan berbagai kegiatan penambahan rumah-rumah ikan yang ada di laut di seputaran pantai wisata Pulisan ya Bu. Nah ini tujuan kami agar supaya ikan-ikan yang ada di lokasi wisata Pulisan ini semakin lama semakin banyak. Nah dan sehingga orang-orang yang mau datang untuk melakukan snorkeling, mereka mau menyelam di sana, mereka begitu senang dengan adanya potensi-potensi yang tetap kita kembangkan dari pemerintah yang ada yang bekerja sama dengan mahasiswa ini. Nah, kami juga memang beberapa kali sebelumnya itu juga melakukan kegiatan yang sama dengan adik-adik mahasiswa yang ada di Unklab, yang ada di Unsrat, nah juga dengan berbagai pihak-pihak ketiga dalam rangka untuk melakukan penanaman terumbu karang ini. Jadi memang untuk terumbu karang di Pulisan ini Bu ya sudah cukup bagus. Nah karena kami setiap tahun itu tetap melakukan hal ini. Nah sehingga apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UGM ini itu akan tetap Bu berlanjut ya. Walaupun mereka sudah kembali ke tempat asal mereka ya, tapi tetap programnya tetap berlanjut ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita akan jeda iklan dulu, beberapa saat kita akan kembali dan tetap bersama kami di Dialog Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Terima kasih pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita kembali lagi di Dialog Forum Kawanua di hari ini yang mengangkat kiprah KKN Universitas Gadjah Mada Jogja, tingkatkan potensi masyarakat pesisir. Dan ya, terima kasih tadi untuk Bapak Hukum Tua Pulisan, Bapak Benhard Jarang SPD ya, sudah berganti dan beralih ke Bapak Hukum Tua Marinso, Desa Marinso, Bapak Gabriel Tamasengge. Terima kasih kehadirannya Pak Gabriel Tamasengge di studio pagi hari ini, dan tadi sudah menggantikan Hukum Tua Pulisan Bapak Benhard Jarang SPD. Ya, kita ke Pak Pak Gabriel Tamasengge ya, Hukum Tua Desa Marinso di Likupang. Ya, Pak, seperti yang ditanyakan kepada Pak Benhard Jarang SPD tadi mengenai kehadiran, gimana pendapat dari Bapak sebagai Hukum Tua Desa Marinso dengan kehadiran para mahasiswa ini dari UGM Jogja, Pak? Seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatan. Dengan kehadirannya mahasiswa. Boleh sedikit mendekat. Ya, ke mic.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan kehadirannya adik-adik mahasiswa dari UGM ini, ada hal-hal yang baru yang sudah dilakukan oleh anak-anak mahasiswa UGM, sehingga dari hal ini menjadi satu motivasi bagi masyarakat, terutama yang masih di bangku SMA, agar supaya boleh mengikuti jejak dari adik-adik UGM, karena mereka berkreasi sangat baik, terutama meningkatkan UMKM yang ada di desa, sehingga ada hal-hal yang belum pernah dilakukan, sehingga dengan adanya adik-adik mahasiswa ini mereka boleh mengajar kepada masyarakat, dan sehingga apa yang tidak tahu menjadi tahu. Makasih. Iya. Kira-kira perubahan signifikan di bidang apa yang menonjol dari anak-anak mahasiswa UGM ini, Pak? Ya, terutama peningkatan UMKM dari yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya pembuatan dari pisang groho, pisang groho, sehingga satu hal yang memang belum tahu menjadi tahu. Ini adalah satu peningkatan yang baik untuk UMKM. Dan juga ada hal-hal yang lain yang memang sudah dilakukan oleh anak-anak mahasiswa UGM, sehingga ini merupakan motivasi. Ya, motivasi juga, dan masyarakat menyambut dengan baik. Ya. Makasih. Jadi lebih menonjol ke UMKM-nya ya. Ada perubahan-perubahan yang memang secara signifikan dilakukan. Ya, boleh dari Muhammad atau Aksan yang akan menjelaskan perubahan itu yang di bidang UMKM yang dijelaskan oleh Pak Gabriel Tamasengke sebagai hukum tua Desa Marinso untuk UMKM yang dilakukan di Desa Marinso. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak menanggapi dari apa yang telah dibicarakan oleh Pak Gabriel selaku hukum tua Marinso mengenai UMKM. Itu kita bergerak di bidang pemasaran, marketing, kemudian juga mungkin setelah jadi kelemahan-kelemahan daripada yang kita ketahui mengenai UMKM di sini itu memang target pasar mereka itu tidak lebih dari orang-orang yang hanya mereka kenal saja. Nah, di sini kita berupaya untuk bagaimana ya memberikan sedikit ilmu kepada mereka bahwasanya tidak hanya di daerah sini. Seperti itu yang mungkin katakanlah membeli produk ini gitu. Maka dari itu kita juga menerapkan pengemasan dengan cara baik, pelabelan, kemudian juga cara pemasaran yang dimana memang di zaman teknologi sekarang, ya seperti mungkin yang kita ketahui seperti marketplace, ya tempat-tempat online itu juga lebih dominan sekarang seperti itu dibanding hanya sekedar dari tempat-tempat terdekat. Jadi kita mengoptimalkan pemasaran daripada teman-teman UMKM juga di sana, berharap bahwasanya seluruh produk, seluruh potensi-potensi yang ada di Pulinsa dan Marinso, terutama Marinso, yang terkenal dengan mungkin Minahasa yang terkenal dengan pisang gorohonya, itu bisa dipasarkan dan dikenal oleh banyak orang nantinya. Seperti itu. Kalau di Jogja sendiri pisang gorohonya terkenal atau gimana? Karena lebih terkenal di Manado, Minahasa atau Sulut untuk pisang gorohonya ya. Ya, kalau pisang goroho sendiri jujur dari kita sendiri baru tahu di sini. Oh iya. Ya, karena mungkin Jogja yang terkenal dengan gudeg dan bakpia yang terkenal dengan makanan dominan manis itu memang sangat-sangat jarang. Bahkan kayak pisang goreng hanya digoreng saja, sekedar seperti itu. Cuman di sini ada varian baru yang dimana ada campuran baru dari sambal roa. Sambal roa. Betul, itu yang menjadi poin dan betul. Itu khasnya. Jadi bisa makan sambal roa ini? Iya, itu Maya. Kita biasanya udah kalau mulai di Jawa bisa, kan manis-manis ya. Dan di sini baru kayak ternyata pisang yang mungkin katakanlah sedikit manis dicampur dengan varian sambal roa, enak ternyata gitu. Dan kita baru tahu di sini dan
terkadang dari kita kayak menyayangkan, ayo kita udah nggak lama lagi di sini, kita harus makan yang banyak nih karena kita bakal kangen di sini. Jadi gitu. pulangnya esok-esok orang Manado bilang sogode. Pulang Jogja pasti sogode. Dan kalau kembali ke daerah asal pasti merindukan makanan-makanan Manado pasti. ya. Oke, ya kita ke Ibu Aprili yang ada di Wineru. Sektor pariwisata di Likupang sangat luar biasa, banyak spot pasir putih maupun wisata bawah laut. Semoga masyarakat tetap peduli menjaga sektor unggulan ini. Ya, saya ke Pak Hukum Tua Desa Marinso, Pak Gabriel Tamasengge, Pak. Ini yang apakah benar yang dibilang oleh Ibu Aprili, sektor pariwisata di Likupang memang sangat luar biasa ya, banyak spot pasir putih maupun wisata bawah laut. Jadi seperti apa Pak menanggapi apa yang di statement dari Ibu Aprili di Wineru? Iya, Ya. ini memang benar untuk Ibu Aprili Iya. bahwa sektor pariwisata yang ada di seputaran Likupang, apalagi di Minahasa Utara itu Iya. sangat banyak. Termasuk kalau dikatakan adalah pasir bawah laut dan hasil-hasil yang ada di laut itu sangat banyak. Kemudian juga ada yang lain-lain yang belum disentuh, belum disentuh oleh masyarakat atau pariwisata dikarenakan masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Ya, termasuk di daerah pariwisata Pantai Pal. Ya, di situ baru sebagian kecil yang dikelola, namun sebagian besar belum dikelola. Makasih. Iya, oke. Dari masyarakat dan ya adik-adik mahasiswa ini dan juga pemerintah, bagaimana kolaborasinya, kerjasamanya di selama mereka ber-KKN, Pak Gabriel? Ya, terima kasih. Ini kalau dengan adik-adik mahasiswa, Iya. kita tetap koordinasi. Jadi setiap hari koordinasi apa yang menjadi satu program dari anak-anak mahasiswa agar tetap ditunjang oleh pemerintah desa dan masyarakat. Iya. Karena jujur saja adik-adik mahasiswa dari UGM ini mereka tidak tahu budaya bahkan apa yang ada di daerah Pulisan dan Marinso, sehingga Iya. kami juga menyampaikan kepada perangkat-perangkat desa agar tetap mendampingi adik-adik mahasiswa agar program mereka boleh terlaksana. Karena kalau program sudah dibuat lalu tidak dilaksanakan karena mereka tidak tahu, jadi itu katakanlah kan tidak akan jalan. Tetapi ya saya bersyukur atas kerjasama baik adik-adik mahasiswa dan pemerintah dan masyarakat itu jalan dengan baik. Iya, oke. Sayang sekali ternyata kita sudah di penghujung dialog forum Kawanua dan waktu kita terbatas untuk closing statement. Ya, silakan mulai dari Pak Gabriel Tamasengge sebagai Hukum Tua Desa Marinso. Silakan Pak. Apa harapan-harapan dan ya kedepannya seperti apa setelah mereka ber-KKN dan mereka akan meninggalkan Desa Marinso ataupun di Desa Pulisan juga. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yang seperti kita sudah lakukan, kita buat yaitu grup baik perangkat desa dan adik mahasiswa itu agar tetap dipegang supaya program-program yang ada ini lebih ditingkatkan lewat koordinasi, dan diharapkan juga kepada mahasiswa yang ada di Manado ini di Sulut, mari kita lakukan hal-hal yang terbaik, terutama ya buatlah seperti adik-adik UGM dari Jakarta datang ke Minut. Jadi mudah-mudahan ke depan juga dari Manado ke Jakarta. Ya, demikian. Iya, saya ke Muhammad Fadlila ya sebagai koordinator mahasiswa tingkat unit. Silakan closing statementnya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu, banyak terima kasih yang saya ucapkan buat stakeholder terkait daerah Marinso dan juga Pulisan dan juga dinas-dinas yang sudah kita ajak kerjasama nantinya, dan tinggal beberapa lagi kami di sini ber-30 untuk kembali lagi ke daerah asal di Jakarta dan juga Jakarta, dan harapan dari saya sendiri dan teman-teman yang lain bahwasannya program kerja yang sudah kami jalankan di Desa Pulisan dan juga Marinso itu tidak stop di situ saja, bisa berkelanjutan, dan juga masyarakat memang punya kemauan untuk
tetap menjalankan program kerja yang sudah kami jalankan, tapi tanpa secara langsung kami lepas saja, Bu. Kita tetap melalui koordinasi lewat mungkin WA dan juga grup-grup tertentu gitu, dan harapannya nantinya gitu kita bisa berkolaborasi langsung dengan universitas-universitas yang ada di Manado, seperti dari Unsrat, Unclub dan sebagainya, karena hal itu memang sangat-sangat diperlukan, apalagi kalau memang dari pihak UGM saja, rasanya menurut saya kurang cukup gitu. Harus ada kolaborasi terkait dengan hal itu gitu. Saya ke Aksan Linui, koordinator mahasiswa tingkat subunit. Closing statementnya, Mas. Baik. Pada intinya memang tidak ada hal yang sukses secara instan tanpa melalui proses yang cukup lama. Dan di sini dari saya sendiri selaku koordinator dari subunit itu merasakan bahwasanya terkadang dari teman-teman juga masih merasakan beberapa hal mengenai mohon maaf memang kualitas SDM yang cukup berbeda. Ya di mana memang juga disampaikan oleh Mas Fadil sebelumnya bahwasanya memang tetap kita dorong dari jarak jauh gitu, karena kita juga tidak memiliki waktu cukup banyak di sini, tapi setidaknya perubahan-perubahan kecil yang kita buat, inovasi-inovasi yang kita datangkan itu setidaknya ada perubahan secara signifikan seperti itu. Terima kasih. Demikian pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sayang sekali waktu yang memisahkan kita dalam acara Dialog Forum Kawanua untuk hari ini, Senin 20 Juli 2025 mengenai kiprah KKN UGM Jogja, tingkatkan potensi masyarakat pesisir, dan yang sudah menjadi narasumber di pagi hari ini Hukum Tua Pulisan Bapak Benhart Jarang SPD, kemudian ada Bapak Hukum Tua Desa Marinso Pak Gabriel Tamasengge. Terima kasih Pak Gabriel dan juga Pak Benhart yang sudah ada di samping sana. Kemudian ada Aksan Linui sebagai koordinator mahasiswa tingkat subunit. Ya, terima kasih. Dan Muhammad Fadlila KP, koordinator mahasiswa tingkat unit. Terima kasih dan berharap sukses selalu ya. Selama berada di Manado, di Likupang dan juga di kembali ke daerah asal. Dan sekali lagi untuk pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada. Saya Ika Darsono Memuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indo.